Stay safe everyone, stay at home. Kita sama-sama putuskan rantaian COVID-19. Oke guys, betul-betul lama sudah saya tidak upload video. Bukan apa, sibuk, dan actually hari itu ada beberapa event yang kita ready lah untuk buat vlog kan, macam KOK, King of Kinabalu, dengan Kucingkom. Tapi masalah dia time tu saya punya memory full dan saya tidak ada extra memory card. We have to stop the vlog lah. Sorry guys. Oke. Jadi hari ini saya akan kongsikan cara grooming. Dan apa itu grooming sebenarnya? Grooming apa? Grooming ikan laga. Grooming ikan kesayangan Anda. Wait a minute. Sebelum tuh, minum dulu. Milo Dalgona ini saya bikin sadap. Selalu orang bikin kopi kan, nih pakai Milo. Oke guys, kita pergi dulu sini. Kita lepak-lepak sini lah di kolam. Salah. Cut. Lama saya tidak bikin video, tidak tahu macam mana mau bikin video sudah. Sebelum kita mula bagi tahu cara-cara grooming, saya akan mulai explain apa itu grooming. Macam dulu juga time baru mulai main beta selalu dengar groom ikan, groom ini, groom itu, groom. Apa ini grooming? Kayak grooming tuh kalau dalam kita punya hobi inilah, oke, kita punya industri ini, ikan laga. Grooming tuh maksud dia kita mendandan, mencantikkan, menjaga dengan lebih baik ikan ini untuk menjadi apa yang kita mau. Jadi grooming ini dalam ikan laga dia ada 3 jenis grooming. Kalau yang saya tahu lah, ini yang setahu saya lah. Oke, yang pertama kita groom untuk size. Kedua, kita grooming untuk warna. Ketiga, kita grooming untuk dia punya deportment, dia punya agresif dia bila berdepan dengan cermin ataupun ikan-ikan lain. Jadi selalu yang saya dapat SMS, WhatsApp, ataupun di PM lah, karena PM di Messenger ataupun di page kita. Dia orang tanya, bro, boleh ajar saya cara grooming? Boleh, tapi grooming apa? Jadi saya pun tidak tahu mau ajar mana satu. Sebab saya tidak tahu dia mau groom ikan dia untuk apa. So grooming ini ada 3, sama ada kalau mau size, warna, naik, ataupun kalau mau dia punya agresif. Jadi kita mulai dengan grooming yang pertama. Groom untuk size ini selalunya bila kita ada ikan-ikan junior, kita mau groom dia punya size, kita mau pump size dia pergi jadi besar. Oke, itu cara paling simple lah. Nomor 1, kamu simpan di tempat yang besar. Contoh macam ini. Ini ikan junior, oke? Ataupun ini pun junior. Inilah yang paling junior. Kita mau kasih besar size dia. So cara dia mau grooming untuk pump size adalah simple. Kita taruh di tempat yang besar. Letak ini ikan, simpan dia di tempat yang besar. Kalau dia baldi besar, taruh di tempat yang besar. Saya bagi satu demo . Ikan nih saya akan pilih ini super black. Dia size junior, saya rasa 3 cm pun belum sampai, kali 2.9 lah. Oke, so alang-alang dia punya size. Kalau mau main junior terlalu kecil bah, jadi saya mau groom dia kayak sampai sekurangnya 3.2 kah, 3.3 kah. Saya pilih ini kan sebab dia high potential untuk congrats dari Vinage, Skyhawk, touching. Oke, dia punya caudal, lepas itu anal oke, ventral oke, kepala oke. So kita akan select deh. Ini dia. Oke, saya kasih zoom out jauh sedikit supaya kamu nampak berapa kecilnya dia. Ini dia. So kita akan pilih dia. Oke. Jadi cara kita mau groom untuk size kita akan simpan dia di tempat yang besar. Saya punya gelas ini size 655. Jadi kecil untuk dia dan lambat untuk dia membesar. Jadi kita akan letak dia di dalam sini. Ini bekas yang memang sangat besar lah. Ini saya tidak tahu berapa liter nih, tapi dia memang besar lah untuk breeding band nih. Selain daripada yang 4 segini, kamu boleh juga pakai yang begini, oke? Ataupun macam begitu, tong hitam, tanpa hitam nih, begini.
Sebelum kita kasih masuk, kita akan setting air nih. Air ini adalah air yang diperap berapa hari sudah. Di sini saya perap deh. Kita akan letak garam biru. Garam biru itu apa? Yang ini lah. Oke, yang di sini saja. So kita akan letak 1, 2. Kenapa kita mau letak garam? Kita tidak mau ada jangkitan kuman-kuman yang lain pada ikan bila kita kasih masuk. Dalam ini pun klorin sudah tiada sebab air sudah perap lama. Then next saya akan letak sedikit tumbuh-tumbuhan. Oke, tumbuhan air. Kita akan letak tumbuhan air. Tujuan tumbuhan air ini adalah untuk membuat air di dalam ini tahan lama. Sebab saya tidak mau ganti-ganti air. Jadi dia akan buat cycle to tai-tai ikan kan yang akan tinggal di dalam sini. Kita tidak mau dia jadi amonia. So kita guna tumbuhan air supaya amonia itu bertukar jadi nitrat kan. Nitrat saya pun tidak tahu. Lebih kurang begitulah supaya dia tidak beracun lah. Jadi air tahan lama. Dan kita masukkan. Oke. Tengok kecil kan? Kesian deh. Kita harap dia besar pergi size regular lah dalam 1-2 minggu nih. 1 minggu tidak lama kali 2 minggu lah. Dan next step sepas kita kasih masuk ini adalah kita mau letak bahan tambahan untuk bantu dia. Kalau sulit kala saya tidak akan pakai ketapang ataupun apa-apa yang macam ketapang fungsi dia sisit ke apakah saya tidak akan guna sebab kita takut dia punya black wash apa irit apa segala semua naik lah. Ini cantik nih tidak naik. Jadi apa kita guna? Memenang kita tidak pakai ketapang. Apa-apa pun solid lah. Platinum white ke apakah. Oke. So kamu boleh guna ganti dia guna lain tambahan. Pakai air putih pun boleh juga. Lain tambahan tuh kamu boleh guna sama ada ini S1 ataupun yang warna biru tapi warna biru saya habis ataupun yang ini General Ed anti white spot tuh yang cap warna biru pun boleh pakai atau ini. Jadi sekarang kita akan pakai S1. Apa tujuan dia nih? Tujuan dia nih supaya kita mau jaga dia punya vintage. Oke, ini saya akan ajar oleh Brother Along Gapi. Letak berapa titik saja. Lepas itu kita akan gaul. Kita akan biarkan dia di dalam sini selama sekurang-kurangnya 2 minggu. Lepas itu kita akan tengok berapa progres deh. Kalau sekarang kalau kamu cek, kita tengok dia lebih kurang begitu saja. Kecil lebih kurang kali tidak sampai ke tidak 3 cm. Sampai ke tidak. Oke. So kita harap dia limpas ataupun sampai pada 3.2 cm. Oke. Tidak semestinya kamu guna begini punya bentuk, yang penting dia besar, dia tinggi macam ini pun boleh, mana-mana saja. Salah satu lagi, selain daripada tempat besar, ini untuk grooming size lah, kamu perlu kasih makan dia yang high protein, live food, BBS, kutu air, jentik-jentik, ataupun apa-apa pellet yang high protein. Alright, let's go. Oke, grooming yang kedua. Grooming kedua adalah untuk color. Oke, ini yang famous dan ramai orang mau tahu. So sebenarnya lain-lain breeder, lain-lain cara dia. So kamu boleh ambil input dari mana-mana breeder, YouTube ke apa, coba apply. Kalau itu cara ngam sama kamu, dan guna itu cara. So saya kongsi cara saya lah. Selain daripada itu kamu juga boleh cek Lundus Beta punya YouTube. Dia pun ada bikin. So lebih kurang begitulah dia punya cara untuk groom warna. Sini saya kasih nampak. Ini ikan-ikan yang saya grooming. Oke, kamu nampak ini air warna hijau, ini air ketapang, tiba-tiba ada hijau. Grooming size kita perlu tempat yang besar, tapi kalau untuk warna saya tidak guna tempat yang besar, kita guna standard sajalah, topless kah atau apa-apa tank dia lah. Yang paling penting kamu letak garam biru, pastikan itu air sudah tiada dia punya klorin, lepas itu boleh kasih masuk ikan. Untuk boost warna dia cepat, ada beberapa produk kamu boleh pakailah ataupun bahan tambahan, ataupun yang natural pun ada. Kalau yang natural, pergi cari ketapang, cuci, kasih kering dia betul-betul, buang dia punya tangkai tengah itu, terus kasih masuk dalam tu air. 2 atau 3 hari kasih keluar sudah itu down. Nanti tu air akan jadi gelap warna macam brown begitu. Kalau kamu tidak daun ketapang, kamu boleh try guna sisid. Ada banyak seller-seller kita yang jual sisid, ada yang sudah siap jadi. Kalau yang kamu beli yang raw tuh, pastikan raw tuh yang mentah lah, maksudnya belum jadi jus sisid.
pastikan kamu tanya seller dia macam mana cara mau bikin dia, jangan tersilap sebab last year kami pernah try mengkali terlebih dos buta ikan kami. Oke, right, tapi sisit antara yang bagus lah. Oke, cepat keluar warna. Kamu juga boleh guna jus ketapang lah. Jus ketapang tuh macam nih. Kalau dulu saya rajin bikin, saya jual lebih 1 botol, tapi agak sekarang saya tidak bikin sudah. Oke, ini pun boleh cari seller kita. Kalau pakai air ketapang nih, itu air di dalam itu tank dia tahan lama sedikit. Sebab kenapa? Apa yang saya baca dari Brother Yanusin, dia bagi tahu dia kongsi itu hari di Telegram. Ketapang ini dia ada satu macam mana mau cakap itu kotoran-kotoran yang ada di atas air, tengah air akan melarut di bawah, berkumpul di bawah. Jadi tengah sama atas air akan jadi bersih. Jadi kalau pakai ketapang ini air tahan lama sedikit lah, tidaklah perlu tukar 3 hari kecuali memang terlampau kotor lah, tukarlah 3 hari. Contoh yang mana air saya rasa lebih 6 bulan sudah saya tidak pernah ganti-ganti. Ini air yang the best. Ini 2 kolam ini. Ini dari selasa saya tidak pernah ganti air. Di dalam deh ini kalau kamu nampak kotor sudah habis. Itu adalah daun ketapang yang sudah hancur di dalam. Oke, tapi kalau tengok air dia tidak kabut. Oke, sebab itu kotoran semua melekat di bawah. Apa ikan pun, apa fry pun saya kasih masuk, semua tidak yang terus mati termasuk air nih, edge water. Macam ini pun sama. Tahan lama tuh air. Apalagi kalau tempat yang besar macam tuh, berbulan saya tidak ganti. Lagipun dia open air. Alright guys, grooming ketiga yang terakhir yaitu dia punya mental. Kita mau dia jadi agresif. Kita agresif tuh macam contoh saya bagi inilah. Ini ya. Bila saya buka Nina. Oke. Di sebelah tuh ada female. Kita tengok. Dia agresif juga, tapi tidak berapa lambat kan? Oke, kalau yang kita mau yang macam begini. Begini baru mantap. Begini yang kita mau. Jadi soalnya kalau kita mau groom ikan yang Nina nih yang kurang agresif tuh, dia ada macam-macam cara lah. Oke, kalau cara saya simple. Cara saya kasih simpan di tempat yang gelap. Tapuk dia lah, tapuk, lepas tuh once a week saya akan kasih keluar, coba kasih flare dia sama yang lain. Oke. Kalau dia masih lagi tidak simpan lagi balik sampailah dia mula flare dan mengganas. Selalunya bila kita simpan di tempat gelap, paling bagus kalau kita nampak dia punya buih banyak sudah. Kalau buih dia banyak sudah berarti dia mula ada itu insting macam mana territorial. Dia tanda sudah kawasan dia. So maksudnya tidak orang boleh masuk. So dia berarti ada keganasan di sana lah sudah. Alright. Tapi kamu boleh coba tanya-tanya master lain, kawan-kawan lain, oke? Orang pun ada cara-cara orang sendiri. Jadi kamu tengok mana yang sesuai, boleh pakai. Oke guys, saya akan kongsi yang terakhir yaitu soalan bonus. Ramai kawan-kawan kita tanya, pakai ini produk boleh kah? Pakai itu produk boleh kah? Pakai ini boleh kah? Boleh kah campur itu dan ini? Oke, untuk grooming nih di market sekarang macam-macam produk. Oke, macam-macam produk. Kamu boleh coba. Itu adalah apa dia bilang produk tambahan. Oke. Kalau tiada pun boleh, kalau ada pun boleh. Kalau ada tuh lagi bagus lah. Kalau tiada pun tidak masalah juga. Oke juga ikan tuh, sebab dulu pun bukan ada produk-produk macam nih. Oke juga ikan-ikan dulu. Oke, cuma sebab kita punya dunia ini semua orang makin mau cepat bah. Oke, orang mau cepat dapat result, so orang pakai suplemen lah. Suplemen tambahan ikan. So kamu boleh coba lah macam-macam. Kalau saya sini saya guna itu NBMG Beta Booster. NBMG itu ini. Ini Beta Booster. Saya guna dan saya jual dan saya pakai. So saya akan pakai ini. So setiap suplemen tuh ataupun produk-produk tambahan tuh ada fungsi dia masing-masing. Kalau macam NBMG yang saya pakai ini, dia membantu jaga itu vintage, itu quality air, oke. Dan banyak kali sudah saya kongsikan yang NBMG ini macam mana dia bantu saya bila saya punya ikan punya fin koyak. Syukur dia bercantum balik. Oke, kamu boleh cek posting-posting saya sebelum ini di page. Dan produk-produk lain kalau kamu mau campur, ada yang tanya saya, produk bolehkah pakai campur dengan ketapang?
Kalau yang saya pernah pakai, saya boleh explain. Tapi kalau saya tidak pernah pakai, saya tidak tahu boleh kah tidak. So kamu kena baca di belakang tuh ataupun instruction dia. Kalau boleh campur-campur, kalau tidak jangan coba-coba. Kalau ada apa-apa soalan ataupun next video kamu mau konten apa, jangan lupa komen di bawah. Dan paling penting jangan lupa subscribe, baru saya rajin bikin video. Oke, dan sebelum akhir, stay safe, stay at home. Thank you, jumpa next video. Jangan lupa subscribe dan share. Thank you guys.